kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ya. Nah, teman-teman, perhatikan kata-kata ini. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nah, sebenarnya bagian ini yang dijiplak oleh Al-Quran, tapi Al-Quran bingung. Itu yang ngomong begitu sebenarnya para tetangga-tetangganya Zakaria. Tapi jadi omongannya Jibril. Lihat nih. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Perhatikan. Ayat ini begini Daman. Coba pernah nggak di dunia ini yang lahir sebelumnya sama dengan yang dilahirin sebelumnya? Ada nggak? Nih, perhatikan. Kami belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Coba tunjukkan satu orang di muka bumi ini yang tadinya udah lahir, kemudian nggak sama. Semuanya memang nggak sama. Semuanya nggak sama. Siapa yang lahir kemarin, kemudian siapa yang lahir besok, pasti nggak sama, pasti beda. Beda. Perhatikan ini. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Seolah-olah tadinya yang diciptakan itu yang kembar-kembar terus, sama terus, sekarang beda. Sebenarnya Daman, sebenarnya Al-Quran ini ingin menjiplak bagian yang ini. Nih, waktu Yohanes itu dilahirkan, sang bayi itu dilahirkan ketika berumur 8 hari, mau disunat dan diberi anak. Orang itu ingin memberi nama dia Zakaria, seperti nama bapaknya. Nih, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Bagian ini dijiplak oleh Al-Quran, malah ini omongan tetangga, malah jadi omongan Jibril. Nih, oi Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang seperti itu. Coba, ya udah Daman. Sekarang kamu jelaskan ini. Kami memberi kabar gembira kepadamu seorang anak yang namanya Yahya yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan yang seperti dia. Coba ini jelasin maksudnya gimana nih? Pening gak kamu? Pening. Ini udah jiplak salah akhirnya pening sendiri. Coba jelasin ini maksudnya nih. Udah jiplak, nggak tahu yang dijiplak. Nah, silakan. Coba kau jelaskan itu, nyonyor nggak kamu? Silakan. Menangis dapat. Ya, silakan. Fokus, mau lari kemana-mana. Alhamdulillah teman-teman ya. Untung kita. Berarti kan kalau cewek-cewek oten ya kayak Edi sih berarti teman-teman ya. Kalau dibilang ya. Adek, kayaknya nggak ada selama abang bersama adik. Kayaknya nggak ada yang sama seperti adik. Nah itu dia pusing tuh sama kata-kata tuh. Ya memang aku cuma satu orang dilahirin sama bapak aku. Itu dia nggak ngerti. Kata-kata yang sifatnya metafora, ironi, personifikasi dia nggak akan ngerti. Karena yang namanya oten, kalau dia udah sekolah, begitu dia belajari teologi keagamaannya, wajib ilangin akal. Wajib buang akal. Untuk menunjukkan apa? Lah, ketika kita ngomong ini kepada seseorang ini, kepada cewek yang oten, adik Kristen ya? Iya. Adik tahu nggak selama abang pacaran sama adik, nggak ada yang serupa sama seperti adik. Ya memang nggak ada bang. Nah itu kalau sama oten guys. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, dek, kayaknya nggak ada yang serupa dengan adik selama abang bersama adik. Abang makasih, paham kata-katanya guys. Itulah yang berbeda kita dengan Kristen. Kita otaknya dipakai, mereka simpan di kulkas. Itu aja bedanya. Sama seperti tadi, Edis bawa nasi padang. Edis, makanlah nasimu, dia makan nasi. Tapi kalau dibilang, Edis,
makanlah iya, dia makannya tai kucing. Nah, itu perbedaannya guys. Jadi jelas ya kualitas otak kita dan kemudian kualitas otak mereka. Oke, di dalam ilmu balaghah itu ada dinamakan kinayah. Ini ilmu tinggi khusus buat Islam karena otak oten kagak akan bakal bisa nangkap. Oke. Dalam ilmu balaghah itu ilmu sastrawi. Ada yang dinamakan isti'ar, ada yang dinamakan kinayah, ada yang dinamakan tashbihat. Apa yang dinamakan dengan tashbihat? Tashbihat adalah penyerupaan tentang sesuatu tapi dia bukan sesuatu. Dalilnya mislu syek ghairu syek. Segala sesuatu yang diserupakan maka dia bukan sesuatu tersebut. Agar tapi mengambil satu celah daripada penyerupaan. Sama seperti saya mengatakan bahwa Edis sama seperti lembu. Apakah Edis lembu? Bukan, tapi lakunya seperti lembu yang tidak pakai akal. Oke, hingga kemudian teman-teman kita diajarkan dengan ilmu yang dinamakan kinayah. Artinya apa dinamakan dengan kinayah? Kinayah itu sifatnya sindiran. Apa itu sindiran? Adalah keseolah-olahan. Di dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan majas ironi. Majas ironi diajarkan di kelas 2 SMP. Begitu kita peluk Kristen, semua ilmu SMP kita buang. Ya. Begitu kita SMP, begitu kita peluk Kristen, semua otak kita buang. Majas ironi, personifikasi, apapun yang diajarkan guru bahasa Indonesia, buang. Begitu dikatakan ke cewek oten, adek kayaknya nggak ada yang serupa dengan adek deh. Ya memang nggak ada, aku di dunia ini cuma satu ya bang ya. Nah gitu, itu kalau oten karena nggak pakai kepala. Nah kalau seandainya itu Islam, adek istriku, iya bang. Selama bang sama adik, nggak ada yang serupa sama kayak adik. Makasih lo bang, langsung paham karena itu otaknya orang Islam teman-teman ya. Sekarang gini dis ya, yang dinamakan menjiplak ya, yang dinamakan menjiplak. Ini Yahudi ngeludahin lu, ini Yahudi nggak percaya sama lu, ini Musa kagak pernah ngajarin muridnya Tuhan jadi manusia. Yang diajarin kepada muridnya, barang siapa yang melihat Tuhan bakal binasa. Tapi tidak pernah yang namanya Musa mewanti-wanti, wahai muridku, nanti Tuhan akan lahir sebagai manusia ya. Kagak pernah, berarti ajaran Musa tidak pernah menyetujui adanya kekristenan. Lalu kemudian yang dinamakan menjiplak. Coba buka Al-Quran, di mana imamat, di mana kitab kejadian ya, di mana kitab wahyu, di mana kitab segalanya itu ya. Segala kitab perjanjian lama imamat itu mana? Dalam Al-Quran kagak ada. Tapi di kitab kalian, kalian sematkan kitab yang meludahi agama kalian sendiri. Imamat ada di kitab kalian. Imamat diajarkan kepada kaum Yahudi. Siapa kaum Yahudi teman-teman yang ngeludahin pala pendeta tuh? Itu keimanan orang yang percaya imamat yang ngeludahin itu, ya, yang ngeludahin kekristenan tuh. Terus yang siapa yang menulis kitab kejadian? Wah, marilah kita menciptakan langit dan bumi misalnya. Wah, kita itu 3 dalam 1. Yahudi bilang, "Oh, jangan kau salahin kitab aku." Lalu dibilang, "Wahai Yahudi, ya, apakah Islam menjiplak kitab kalian?" Bentar, gua buka Al-Qur'an. Kagak ada imamat. Kagak ada kejadian. Kagak ada wahyu. Kagak ada bilangan, kagak ada. Begitu buka kitab Edis, puap. Imamat kena tempel. Kejadian kena tempel, bilangan kena tempel. Demi menubuatkan avodah zarahnya. Versi Yahudi apa avodah zarah? Menyembah kepada sesuatu yang sesat. Mereka ngambil kitab Yahudi, imamat tertempel. Tapi mereka tidak mengakui, ini namanya maling teriak maling. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan des. Lanjut. Putus asa. Jadi kalian akan semakin melihat bagaimana kualitas orang Islam ya. Temanya apa, dibahas apa. Semakin kalian akan melihat bagaimana kualitas orang Muslim. Baik. Jadi Daman ya, sekali lagi saya katakan kepada kamu Daman ya, biar kamu paham. Ini kalau yang Kristen paham, kalau yang Muslim kita harus jelasin lagi. Karena kalau jelasin nama mereka ini harus berkali-kali. Oh, waktu belum. Baik. Begini Daman ya. Jadi ketika Yohanes belum dikasih nama, dilahirkan berumur 8 hari. Waktu acara penyunatan disitulah dia diberi nama dalam adat istiadat hukum Yahudi. Nah orang-orang ini tetangga-tetangga, Daman kamu perhatikan saya, biar saya nggak ngulang-ulang lagi, ya. Tetangga-tetangganya Zakaria dan Elizabeth hendak memberi bayi itu Zakaria seperti nama bapaknya. Tapi tetangga-tetangganya heran, kok mau dikasih nama Yohanes, kok mau dikasih nama Yohanan, itu bahasa Ibraninya. Kan gak ada yang kedua sanak saudaramu yang bernama Yohanan, kok mau dikasih nama itu? Nah, lalu
Akhirnya bapaknya yang bisu itu, karena dia melihat penglihatan di bait suci, dia mengambil batu tulis dan menuliskan namanya adalah Yohanes atau Yohanan dalam bahasa Ibrani. Itu adalah peristiwa yang terjadi antara Zakaria dengan para tetangganya. Nih, tadi kamu membuat perumpamaan, Dek, tidak ada yang seperti kamu. Nih, saya tunjukin kamu terjemahan yang lainnya ya, biar kamu tahu. Perhatikan ini nama. Nih, ini surat Maryam ayat yang ke-7. Perhatikan nih. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Ini omongan tetangga. Omongan tetangganya. Aduh, nih. Terputus ini, sorry. Ini omongan tetangganya Zakaria jadi omongannya Allah. Iya nih, ini kan tetangganya yang ngomong nih. Perhatikan. Ya. Nih, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, nih, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Daman kabur. Daman lari. Nih, tidak ada loh, nggak ada nama kayak begitu. Nih. Mana tadi? Nih. Lalu mereka memberi isyarat nih. Tidak ada sanak saudaramu yang bernama demikian. Ini omongan tetangga. Jadi omongan Allah di sini. Nih, perhatikan. Nih. Nih ya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Yang kami tidak pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Nih. Tafsir Wajiz nih. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memperkenalkan doamu melalui perantaraan Jibril. Kami memberi kabar gembira kepadamu dan menganugerahi kamu seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Nama ini merupakan sebutan yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Loh, gimana sih ini? Malah diomongin ke Zakaria. Ini kan gak nyambung. Ini maknanya apa? Emang sebelumnya kalau Allah berfirman namanya kembar terus gitu. Udin, semua Udin. Lalu tiba-tiba Joko. Begitu gimana? Sebelumnya kembar-kembar gitu. Aduh, dia kabur. Berat saudara-saudara. Aduh. Inilah teman-teman ya, lari. Dia lari dari gelanggang teman-teman ya. Yuk silakan yuk. Nak band kayaknya. Ini ada Ibnu Kalam. Kita naikkan Ibnu Kalam. Aduh. Ya silakan Pak Ibnu Kalam. Halo Pak Kalam, silakan nyalakan kamera. Ya, halo Pak. Ya, Pak Kalam, saya mau melakukan observasi nih. Saya mau melakukan tes. Pak Kalam udah nyimak dari tadi. Pak Kalam ngerti nggak sih yang saya sebagian utarakan? Ya, sepotong. Saya ikuti sepotong baru saya tinggalkan dan masuk lagi. Masuk lagi. Coba Pak Kalam ngerti nggak poin-poin yang ingin saya bicarakan? Bahwa Al-Quran itu menjiplak. Iya, menjiplaknya gimana? Iya, bukan hanya dari Bible, dari filsafat juga ada, dari kitab Talmud juga ada. Berarti Anda udah setuju bahwa Al-Quran melakukan penjiplakan terhadap Bible? Iya. Setuju. Dan memang kan ayatnya Al-Quran kalam Allah, Al-Quran firman Allah dijadikan berbahasa Arab. Jadi gimana ini? Gimana ini?
jiplak kok. Pak Kalam masih Quran, masih Islam. Gimana? Iya, agak berat juga. Iya. Yang paling Gini. bermasalah di umat Islam itu Quran surat 2 ayat keempat. Apa itu? Tidak beriman kepada kitab-kitab, tidak mengamalkan. Dia hanya mengaku beriman, tapi tidak mengamalkan. Nah, masalahnya begini Pak Kalam. Nih Quran ya. surat 2 ayat keempat. Nih Pak Kalam, nih. Sebenarnya Pak Kalam, ini kalimat-kalimat seperti ini mustahil bisa dipahami oleh Zakaria. Posisinya kan Zakaria itu kan dia sedang berdoa. Oke? Iya, saya juga pernah membaca itu, agak aneh-aneh juga. Iya. Di sini dikatakan kepada Zakaria, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba ini apa Zakaria nyambung ini dengan kalimat gini? Iya. Apa maksudnya dengan Dan yang begini bernama juga. seperti itu sebelumnya? Begini, Emang begini, tadinya tadi namanya kan kembar terus percakapannya gitu? Musa. Percakapannya Musa dengan Allah. Allah dengan Musa. Kalau di Alkitab kan Tuhan dengan Musa. Bermasalah besar kalau Allah bahasa Arab bercakap dengan Musa. Karena Allah bahasa Arab itu tidak bisa ngomong Eli, Eli. Sedangkan Musa itu memanggil Sang Pencipta langit dan bumi dengan Eli, Eli. Bermasalah besar itu. Iya, makanya saya Jadi bilang. bagaimana Musa mau mengakui Allah itu? Seandainya Musa ketemu Allah, tentu dia akan ngomong, sampean kan tidak bisa ngomong Eli, Eli, sedangkan saya ngomong Eli, Eli kepada Tuhan saya. Ya, makanya begini Pak Kalam. Sebenarnya begini yang mau saya sampaikan. Musa di dalam Al-Qur'an itu Musa versi Arab. Ya, Musa versi Arab. Iya. Dan kalau Musa di dalam Al-Quran nama kata benda, kalau di Alkitab Mose itu kata Iya. kerja. Mose itu artinya diangkat Dari air. Makanya begini dari Pak yang Kalam. hidup menjadi mati. Ya, begini loh Pak Kalam. Sebenarnya begini, bagaimana sih cara ilmiah, secara akademis kita ingin menyimpulkan bahwa sesuatu itu jiplakan. Gini. Coba tanya orang Islam, apa arti nama Musa? Itu orang Islam itu akan jungkir balik Pak Kalam. Iya, enggak tahu. Nggak tahu, karena apa? Tapi- Karena nama itu memang bukan nama Arab. Tetapi di dalam Bible dia jelaskan. Ketika istri atau apa namanya dari keluarga Firaun mengambil anak itu dari air, maka diberi nama anak itu Moshe. Moshe, ya kan? Mose. Artinya apa? Artinya ditarik Menjadi atau bahasa diambil. Arab Musa. Ya, diambil dari Menjadi air bahasa Arab artinya. Musa. Musa itu kata benda. Jadi dari yang hidup menjadi kata benda. Kan repot. Iya, makanya saya bilang Pak Kalam. Makanya begini, yang saya maksudkan begini. Kita bisa mengidentifikasi sesuatu itu menjiplak dengan cara yang paling mudah. Ketika dia tidak mampu menjelaskan asal usul, kenapa bisa begitu, kita simpulkan itu penjiplakan, plagiatisme. Iya. Dan, Gitu dan loh. masalahnya lagi agak kurang benar jiplaknya. Agak Iya. kurang benar jiplaknya. Tapi yang saya heran dengan Pak Repot. Kalam, kenapa Pak Kalam masih muslim saja gitu loh. Ya karena adanya ayat itu tadi bahwa Allah di dalam Al-Quran memerintahkan bertanya kepada kitab-kitab sebelumnya. Iya, tapi kan umat muslim gak ada Jadi yang begitu percaya saya dengan ayat bertanya, itu. Iya, jadi adanya ayat yang seperti itu sehingga saya masih percaya kepada Al-Quran. Saya tidak percaya ulama. Gitu. Begitu. Iya. Baiklah, artinya begini Pak Kalam yang ingin saya sampaikan. Pak Kalam, kebenaran. Jadi bantu saya. Jadi saya mendukung Anda, sangat mendukung. Baik, Sangat mendukung. Iya. baik. Jadi intinya yang mau saya sampaikan begini Pak Kalam. Kebenaran, jalan kebenaran itu hanya pada Yesus. Ya kan? Mengikut Iya. Yesus. Ya kan? Ya. Mengikut Tapi ada dalilnya yang Yesus. Anda mungkin belum pernah baca atau mungkin Anda pernah baca tapi Anda sembunyikan Yang mana itu? bahwa yang orang seperti saya apakah bisa diselamatkan oleh Yesus sedangkan saya di masjid Islam? Oh, ada dalilnya.
Bagaimana? Ada. Nggak usah saya sampaikan. Begini Pak Kalam, tidak ada, Tapi yang jelas ada dalilnya. ya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, maksudnya Yesus. Betul. Di dalam Betul Bible. itu ayat. Saya benarkan itu ayat. Iya, jadi kita Tapi semua masalahnya umat ada juga manusia ayat itu yang harus lain. datang kepada Yesus Pak Kalam. Kenapa Ya. Pak Kalam masih datang kepada Muhammad? Masih mengikuti Muhammad? Sebagian saja. Sebagian. Karena pada waktu Nabi Muhammad menolak bertanya kepada ahli kitab, saya bertanya. Berarti saya tidak ikut Nabi Muhammad. Nah, itu kan. Saya ikut Allah. Oke lah Pak Kalam, ya mungkin memang butuh perjalanan panjang teman-temannya, tapi jangan dipaksakan. Ya, intinya pesan saya kepada Pak Kalam, ya terus cari kebenaran, gali kebenaran. Ada firman Tuhan di dalam Saya Bible. bukan mencari. Sudah terbukti. Ya, di dalam Bible Bagaimana, dikatakan Bang? barang Saya siapa terbukti. mencari aku, ya kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menanyakannya ya dengan segenap hati, maka kita akan mendapatkan jawabannya. Begitu Pak Kalam ya? Iya. Oke. Ya, amin. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain Ya. Pak Kalam ya. Oke. Ya. Selamat malam Pak Kalam. Ya. Ya, sekali lagi teman-teman kita ada program pendirian Rumah Apologet ya. Saya berharap